Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala, amma ba'd. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal ifada wal istifadah wa nafa' wal intifa' lillahi ta'ala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Saudara iman jemaah sekalian, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kembali diberikan kemudahan untuk bisa melaksanakan rutinitas kita, yaitu mentadabburi Quran surat Quraisy. Dan jangan lupa ayat-ayat surah-surah yang sudah kita pelajari sambil lalu dibaca ulang, di murajaah kembali, lihat catatan-catatannya agar tidak lupa atau tidak memuai ya. Karena butuh, mungkin di tengah kesibukan Anda di perkuliahan tidak bisa murajaah ya, bisa juga di awal-awal sebelum memulai pembelajaran. Baik, mari kita baca terlebih dahulu surah Quraisy. Ini surah Makkiyah yang diturunkan di kota Mekah, terdiri dari 4 ayat dan mengisahkan tentang keutamaan juga orang-orang Quraisy dan keutamaan bagaimana kita ini harusnya bersyukur atas nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Mari kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Sadaqallahul azim. Ikhwatul iman jemaah sekalian, surah Quraisy ini ada yang berpendapat bahwasannya dia nyambung dengan surah sebelumnya. Apa surah sebelumnya? Al-Fil. Bahkan ada kisah yang menyampaikan bahwasannya ada seseorang yang bernama Amr bin Maimun Al-Audi sholat maghrib di belakangnya Umar bin Khattab, alias jadi makmum radhiyallahu anhu. Akhirnya Umar bin Khattab ketika sholat maghrib membaca apa? Di rakaat pertama dia membaca surah At-Tin, Wat-Tini Waz-Zaitun. Kemudian di rakaat kedua dia membaca Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil sampai terakhir Al-Fil, dan membaca surah Quraisy, li'ilafi Quraisy. Nah, maka dikatakan juga oleh Al-Farra bahwasanya surah ini nyambung dengan surah yang pertama. Jadi bagaimana menjelaskannya? Kalau kita melihat besok pada minggu depan kita akan bahas lebih detail Al-Fil tentang
kisahnya Raja Abraha yang akan menghancurkan Ka'bah dengan pasukan gajahnya. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka dengan cara mengusir mereka dengan lemparan bebatuan dari neraka dari burung ababil. Akhirnya mereka pun secara singkat cerita tunggang-langgang tidak sukses menghancurkan Ka'bah dan mereka pun kembali ke Yaman di Son'a. Dari kejadian itu orang-orang semakin mempercayai adanya sesuatu yang perlu direspek, perlu dimuliakan, perlu dihormati, yaitu penduduknya Makkah. Salah satunya suku yang terhormat di situ adalah suku Quraisy. Dan suku Quraisy itu merupakan nasab dari Nabi kita. Ya, ada Quraisy. Quraisy itu salah satu julukan ya, nama dari kakeknya Nabi, kakek-kakeknya atas itu, dan menjadi suku, namanya suku Quraisy. Nah, Bani Hashim itu dari suku Quraisy. Jadi nasabnya itu. Biasanya kalau ada orang itu punya mbah terkenal, itu yang dijadikan nama dari famnya gitu ya. Maka ikhwatul iman, Allah mengingatkan kepada orang-orang Makkah, khususnya orang-orang Quraisy ini, dan dengan bersumpah li'ila fi Quraisy, demi kebiasaannya orang-orang Quraisy, ila fihim, adapun kebiasaan mereka adalah rihlatash syita'i was-shaif, yang selalu berpergian dengan tujuan perdagangan kulaan di waktu syita, di musim dingin, was-shaif, dan di musim panas. Falya'budu, maka hendaknya menyembahlah kalian semua rabb hadzal bait, kepada pemilik rumah ini, yaitu Baitullah, yaitu Allah, alladzi at'amahum, yang mana dialah yang memberikan makan kalian di waktu lapar, wa amanahum min khauf, dan memberikan keamanan dalam kondisi ketakutan. Ya. Coba kita perhatikan dan kita tadabburi. Ada apa kok tiba-tiba li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-shaif? Jadi orang itu di masa-masa itu, khususnya di zaman-zaman itu, untuk berjalan di gurun pasir, berjalan menuju suatu negeri itu bukan suatu yang mudah. Kalau Anda menginap di hotel masih mending. Kadang perjalanan melalui gurun pasir itu harus menginap di mana? Di tenda-tenda di gurun-gurun pasir yang sangat rawan, di situ adanya perampokan. Dan itu dilakukan oleh orang-orang Quraisy itu tidak pandang musim. Musim panas melakukan perjalanan, musim dingin yang hebatnya mencekam seperti itu. Dimana kalau musim dingin di negeri-negeri Arab itu, salah satunya di Yaman itu, dinginnya menusuk ke tulang dan kering. Kalau di sini kan dinginnya ini lembab, ya. Kalau di sana dinginnya kering. Sampai-sampai teman saya itu kalau jualan kerupuk itu gak usah dibungkus, jualan kerupuk gitu ya, terus ditaruh di bak. Kakak kelas saya itu jual, ditaruh, itu nggak melempem karena nggak lembab. Itu di Yaman. Dan kalau nggak terbiasa, kulit jadi gatel
Saya awal-awal nyampe ya, di Tarim itu musim dingin itu rasanya kulit itu bisa biduran gitu. Dia adaptasi, harus dikasih pelembab. Jadi Kota Liman, Anda bersyukur loh ada di Indonesia ini, cuacanya selalu tropis ya, sedengan terus. Jangan sampai berharap, oh saya Pak pengen nang salju. Soro jare koncoku sing nang salju. Soro Pak, sampean nek ngerti, dia pernah dulu ke Amerika atau mana gitu, musim salju, tak bisa ngapa-ngapain Pak, musim salju, gak produktif. Belum lagi yang kalau mau keluar rumahnya tertutup salju, masih bersihkan saljunya dan seterusnya. Lah, ini pengaruh dari kejadian Al-Fil itu semakin kuat menjadikan orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah itu mendapatkan keamanan dari negeri-negeri sekitarnya yang mereka lalui untuk melakukan perdagangan. Jadi dia kalau musim dingin pergi ke Yaman, kalau musim panas dia pergi ke Syam. Nanti berdagang di sana, bahkan pulaan juga bisa, monggo nanti dijual. Sebagaimana Nabi ya, dulu dia ini bawa dagangan dijual di Syam, nanti sepulangnya ambil lagi beliau pulaan lagi sekiranya yang akan dibeli oleh orang-orang yang ada di Makkah. Akhirnya keuntungannya berkali lipat. Ya. Ikhwatal iman jemaah sekalian, kadang itu kita tidak merasa mendapatkan manfaat dari keamanan yang dijatah, yang dijaga oleh Allah. Jadi aman itu salah satu nikmat. Jadi ketika orang melihat ini suku Quraisy ya, ini suku Mekah ya, dikasih perjalanan, dikasih perlindungan. Dari situlah dia bisa berdagang. Kemudian dari situlah dia bisa mendapatkan rezeki. Dari situlah dia bisa makan dan seterusnya. Maka itu nikmat yang harus disyukuri. Kalau dilihat dari sisi etos kerja, memang orang Quraisy keren berarti. Dia tidak lihat cuaca, lanjut terus. Karena biasanya orang kalau musim panas bekerja, musim dingin cukup istirahat, menikmati hasil kerjanya. Tapi orang Quraisy di sini luar biasa. Ali ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Jadi kalau kamu mau niru sisi positifnya, silakan, waktu-waktumu harus selalu produktif. Ya. Misalkan menunggu dosen datang, dibuatlah untuk menghafal murojaah. Ketika ada waktu luang, digunakan untuk hal-hal yang positif, yang produktif. Itu namanya pandai memanfaatkan peluang, ya, tidak membiarkan waktu itu tersia-sia. Yang kelima jemaah sekalian, kemudian ada konsekuensi, ya, bahwasannya ketika orang bekerja keras, Allah akan memberikan hasilnya, ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy ini, yang mana mereka itu memiliki produktivitas yang luar biasa. Dia ini tidak pandang bulu, tidak pandang cuaca. Bagaimana dia terus bergigih untuk melakukan perdagangan tanpa melihat cuaca yang ekstrim, baik yang dingin atau panas, ya. Dan itu diberikan oleh Allah fasilitas, khususnya setelah kejadian penghancuran kota Ka'bah yang digagalkan oleh sesuatu yang di luar akal. Karena saat itu mereka itu sudah nggak mampu, ya. Orang Quraisy mau menahan pasukannya Abraha dengan begitu besarnya itu nggak mampu. Sudah pasrah sudah, ya. Coba kalau itu terjadi, kemudian Ka'bah itu hancur, wibawanya orang Quraisy itu tidak ada. Kalau sudah tidak ada,
sudah mau jalan kemana sulit, kemudian bisa jadi perlindungan itu tidak ada, akhirnya dirampok sana dirampok sini. Nah ini ikhwatal iman. Misalkan bagaimana dengan kita, misalkan Anda alma maternya ITS atau PENS atau apa, di mana alma mater Anda itu dikenal dengan alma mater yang baik, Anda harus juga bersyukur. Dan cara Anda bersyukur itu jaga nama baik itu sebaik-baiknya, jangan sampai tercoreng. Apalagi dengan kualitas. Kalau dikenal bahwasanya kualitasnya ini bagus, maka sebagai rasa syukur Anda, buktikan kalau Anda memang berkualitas. Ada kemudahan nanti. Misalkan Anda ngelamar dalam suatu perusahaan, dilihat ITS, PENS, nah langsung masuk aja, tidak dipersulit. Kalau Anda tidak menjadi orang yang bersyukur, sudah dihusnudzonin sama orang bagus, tapi Anda nggak berkualitas, selain itu adalah membuat celaka untuk diri sendiri, ya, juga membuat ya sesuatu yang tidak baik untuk orang lain, khususnya teman-teman seangkatan atau sealma mater. Baik ikhwatal iman. Ikhwatal iman jemaah sekalian, kemudian falyabudu rabb hadzal bait. Falyabudu rabb hadzal bait ayyuqimu bi Makkah. Bahwasannya hendaknya ketika Allah berikan nikmat yang demikian, ya, seharusnya timbal balik dari nikmat itu ya beribadah, menyembah kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Makanya hati-hati ketika Anda diberikan nikmat itu banyak, ya, bahwasannya kalau dalam konteks ini imma la falyabudu li ilafihim ala makna anna ni'amillahi ta'ala alaihim la tuhsa. Jadi nikmat Allah kepada mereka ini diberikan sebanyak-banyaknya, sampai-sampai urusan Ka'bah pun langsung Allah yang tangani, gak ikut-ikut dia, sehingga keyakinan orang-orang di sekelilingnya kepada mereka semakin hormat. Wah, Masya Allah, berarti itu Ka'bah itu memang luar biasa, ada yang memiliki, ada yang menjaga langsung, ya. Kalau Anda tidak mau mengakui nikmat-nikmat yang lain, fa illam ya'budu li sa'iri ni'amihi falya'budu li sya'ni hadhil wahidah allati hiya nikmatun zahiratun. Bahwasannya katanya, kalau Anda tidak mau mengakui nikmat Allah yang lain, minimal nikmat itulah Anda diberikan rasa aman, wahai orang-orang Quraisy. Ya, maka Anda ikhwatal iman, jangan sampai Anda menerima nikmat Allah lalu Anda kufur nikmat. Berusahalah sebaik-baiknya agar bagaimana nikmat yang sudah diterima itu kita manfaatkan. Sama misalkan dapat beasiswa, kan sering-sering begitu. Udah dikasih beasiswa, gak lulus, disia-siakan, ya kan? Itu namanya dikasih nikmat tapi tidak bisa mensyukuri nikmatnya. Sudah dikasih kemudahan untuk bisa belajar di sini, menetap di sini dengan gratisan misalkan, tapi tidak bisa dimanfaatkan dengan baik, tidak sesuai dengan keinginan para founding fathernya, maka ini juga bagian dari suatu yang tidak baik. Falyabudu rabb hadzal bait sebagai bentuk syukur. Dan diingatkan lagi, alladzi at'amahum min ju', yang mana dialah Allah yang memberikan makan, yang memberikan rasa kenyang tatkala kita lapar, ya. Dan juga dialah Allah wa amanahum min khauf, yang selalu memberikan rasa aman, khususnya mereka yang mau, ya. Kalau Anda mau mengikuti ketentuan-ketentuan syariat, maka rasa aman itu akan kita rasakan. Misalkan kamu perjalanan, coba ikuti syariatnya, berhijab dengan baik, mengajak mahramnya, ya, ada mahram yang selalu menyertai, itu akan lebih
merasakan keamanan. Karena itu ketentuan syariat. Kalau dalam konteks ini apa? Ada doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ya Nabi Ibrahim alaihissalam, dikatakan oleh Ibnu Abbas di ayat keempat surat Quraisy itu setidaknya korelasinya dengan doanya Nabi Ibrahim yang dikabulkan oleh Allah. Rabbi ja'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minats tsamarat. Kamu bayangkanlah, kalau kamu ke Mekah, lihat tanahnya itu gersang. Kamu nanam di situ jeruk, apukat, bakalan mati kayaknya. Maka doanya Nabi Ibrahim ini luar biasa. Rabbi ja'al, wahai ya Allah, jadikanlah hadza baladan aminah, Makkah ini adalah negeri yang aman. Warzuq ahlahu, dan berikanlah rizki penduduknya minats tsamarat, dari buah-buahan. Ayo. Ini kalau nggak kuat yakinnya, ya, ini akan menjadi keraguan bagi kita yang doa. Kok bisa tanahnya jadi ditanami sulit banget ya? Maka ini bagian dari apa? Nikmat. Dan Anda nanti kalau haji, kalau umroh, mau makan buah apa di sana insya Allah tersedia. Kata bibi saya yang lama di Makkah itu, ketika saya mau haji, saya mau nitip ini gitu. Ini kesukaannya imam ini, bibi saya itu almarhumah ya, bibi saya. Terus kata bibi saya bilang, udah ndak usah soro-soro, sementing disanguni duit sing akeh, nanti tak belikan di sana. Pengen apa? Durian apa semua, insya Allah ada, gitu ya. Ini kata liman, salah satu nikmat yang harus disyukuri ya. Kata liman mas sekalian, kita di Indonesia ini konteksnya sangat-sangat nikmat ya. Sampai-sampai orang itu kadang kalau dikasih kemudahan, otaknya gak pernah dipakai. Coba lihat orang Belanda, ya mikir dia kan, karena geografisnya itu sulit. Sampai kalau ke Belanda, cek nanti permukaan lautnya lebih tinggi kan? Gimana? Daratannya lebih rendah dibandingkan lautan. Mikir dia. Akhirnya bikin teknologi resapan apa aja. Nah, kita karena terlalu enak, ada nggak mikir. Indonesia ini jadi pemulung juga pakai utun, konsisten, nanam ya, dilempar-lempar itu sudah bisa tumbuh. Nah, maka di sini nih, ayo kita banyak bertadabbur. Ikhwatal iman jemaah sekalian, jangan sampai kemudahan-kemudahan yang sudah Allah berikan ini menjadikan kita tambah lalai gitu ya. Kemudian ikhwatal iman jemaah sekalian, jadikan ini sebuah pelajaran. Jangan sampai kita seperti mereka, orang-orang Quraisy yang dulunya masih kufur kepada Allah, sedangkan kenikmatan sudah diberikan oleh Allah. Karena biasanya kalau orang itu sudah melampaui batas, kufur nikmatnya sudah terlalu, itu bisa diadab itu. Untungnya masih ada Nabi ya. Jadi untung ini mereka ini masih ada Nabi. Kalau nggak ada Nabi bisa jadi udah diazab itu. Jadi Allah itu tidak mungkin menghukum suatu kaum sedangkan Nabi ada di situ. Saking sayangnya Allah kepada Rasulullah. Nah, maka kita sebagai umat Muhammad ini, mari kita syukuri dan mari kita jadikan ini sebagai sarana tadabbur kita ini. Ya Allah,
sering-sering mengingat nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan, lalu syukuri. Syukur itu bisa dengan ucapan, bisa dengan tindakan, ya, dan dengan hal-hal yang lain. Semoga kajian singkat dari surat Quraisy ini bisa membuat kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur, karena memang sedikit dari hamba-hamba Allah itu yang pandai mensyukuri nikmatnya. Wa qalilum min ibadiyasy syakur, sungguh sedikit hamba-hambaku yang pandai mensyukuri nikmatku. Saya kira cukup apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, semoga bermanfaat khususnya bagi yang menyampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.